dapat dilihat di layar kaca Anda, Presiden Joko Widodo ini mendengarkan dengan seksama sebetulnya apa keluhan dari masyarakat. Dan memang kemarin jika kita melihat kunjungan pada beberapa waktu lalu yang dilakukan oleh Menteri Sosial Ibu Risma yang menyatakan bahwasannya warga ini yang berada di zona merah ini harus direlokasi atau dipindahkan. Dan untuk saat ini memang sejumlah warga ini masih bertahan di pengungsian, di mana jika kita lihat untuk di pengungsian sendiri sudah untuk fasilitasnya sudah terpenuhi, di mana jika kita lihat masyarakat ini di pengungsian untuk malam hari memang masyarakat ini tinggal di pengungsian, namun untuk pagi hari masyarakat ini lebih kepada untuk membersihkan rumah warga yang terdampak yang masih ada material-material vulkanik, dan untuk malam harinya masyarakat ini kembali ke rumahnya masing-masing. Dapat dilihat di layar kaca Anda pemirsa, untuk saat ini juga telah diberikan bantuan kepada warga yang terdampak. Dan saat ini Presiden Joko Widodo juga mulai melakukan diskusi dengan warga sekitar, kira-kira apa yang menjadi keluhan dan juga bantuan. Ini jika kita lihat memang berdasarkan pantauan kami, Presiden Joko Widodo ini juga memberikan secara simbolis bantuan berupa logistik yang dikemas dalam tas berwarna merah dan juga putih kepada masyarakat terdampak di wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat dan juga di Kabupaten Tanah Datar. Dan rencananya nanti usai dari kunjungan di lokasi saya mengabarkan di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Menko PMK Muhadjir Effendi ini rencananya akan mengunjungi para pengungsi terdampak di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dari lokasi ini selanjutnya Presiden akan lihat. Presiden Joko Widodo Selasa siang meninjau lokasi banjir bandang dan banjir lahar dingin Gunung Merapi di Sumatera Barat. Presiden Jokowi tiba di lokasi bencana di Desa Buki Batabuah sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan langsung mengelilingi daerah yang luluh lantak akibat banjir lahar dingin pada 11 Mei silam. Presiden kemudian meninjau jembatan Beli yang dibangun sebagai jembatan darurat. Ditemani Ibu Iriana, Presiden Jokowi menjajal langsung jembatan yang baru dibangun ini. Jembatan yang dibangun anggota TNI Angkatan Darat dari Detasemen Zenit Tempur Payakumbuh bersama Kodim 0304 Agam ini memiliki panjang 10 meter dan lebar 5 meter dengan kemampuan beban maksimal 40 ton. Presiden menilai evakuasi dan penanganan korban bencana sudah berlangsung dengan baik. Ya, saya lihat penanganan bencana di Agam maupun di Tanah Datar ini sudah baik dimulai dari evakuasi korban, kemudian juga penanganan pengungsi. Tadi saya tanya pengungsi yang ada di sini, kemudian juga pembangunan jalan dan juga jembatan-jembatan darurat, semuanya sudah dilakukan dan masih ada 1-2 yang masih dalam proses. Ini kita kejar agar semuanya secepatnya kembali normal. Kemudian juga untuk rumah-rumah yang rusak, ada 625 rumah, baik yang berat, yang sedang maupun yang ringan. Yang berat ada 159 rumah, sudah terdata semuanya. Ini nanti kalau ada yang memang harus direlokasi. Tadi Pak Bupati, Pak Gubernur sudah menyiapkan lahannya, sehingga segera nanti ada penetapan lokasi. Kalau sudah, pemerintah pusat, Kementerian PU akan saya perintah untuk segera dimulai, karena barangnya yang untuk membangun itu sudah siap. Untuk relokasi sendiri ada berapa Pak? Jadi berapa warga atau berapa kakak yang akan direlokasi rencananya? Dari 159 itu ada 100-an. Tadi yang rusak berat, yang rumahnya rusak berat,
yang memang di jalur yang berbahaya tidak mungkin kita biarkan mereka, penduduk kita biarkan untuk membangun di tempat itu lagi, sangat berbahaya, sehingga harus direlokasi. Dari 159 ada 100-an yang sudah setuju untuk relokasi, sisanya masih dalam proses. Kalau ada rantai cukup atau keterangan bukan cuma tapak. Ya, poin-poin tadi mengenai evakuasi, mengenai yang belum ketemu, korban yang belum ketemu agar diupayakan. Kemudian juga masalah logistik harian untuk para pengungsi saya lihat juga masih baik, dan logistiknya juga masih 3 minggu ke depan juga masih cukup. Saya kira seperti itu yang saya cek. Pak, ada pesan Pak untuk warga yang terdampak Pak? Ada pesan Pak untuk warga yang terdampak Pak? Ya tadi sudah saya sampaikan, yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan juga dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak. Usai meninjau lokasi bencana, Presiden dan Ibu Negara mengunjungi ratusan warga di tenda pengungsian yang berpusat di lapangan Batu Taba Agam. Presiden Jokowi menyerahkan bantuan langsung kepada warga terdampak. Para pengungsi sudah mendapatkan bantuan, dan menurut Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo, bahwasanya kebutuhan untuk 3 minggu ke depan masih tercukupi dari stok yang ada di pengungsian. Tim SAR atau tim relawan gabungan dari PUPR, TNI, Polri, dan masyarakat sedang berupaya membersihkan bekas-bekas reruntuhan serta normalisasi sungai dari pihak PUPR. Dan satu jembatan yang telah menjadi penyebab meluapnya banjir lahar dingin ini sudah terselesaikan dan diganti dengan jembatan beli dari TNI AD. Dan saat ini karena hujan masih lebat, apalagi dari arah hulunya, di belakang saya itu adalah Gunung Merapi yang tertutup kabut karena hujan. Nah, di sini kondisi masih rawan, masyarakat masih di pengungsian. Presiden memerintahkan kepada pihak Kementerian PUPR agar segera membenahi apapun infrastruktur yang sedang rusak, baik dari Kementerian Pertanian ataupun PUPR, diminta untuk segera memperbaiki jembatan, jalan, dan semua fasilitas umum yang rusak agar cepat pulih seperti semula. Dan untuk korban sendiri sudah diberikan bantuan secara simbolis. Untuk rumah yang rusak berat itu mendapatkan bantuan senilai 60 juta, rusak sedang 30 juta, dan rusak ringan 15 juta. Total dari rumah yang terdampak banjir lahar dan banjir bandang ini sebanyak 625 rumah di Sumatera Barat. Teknologi modifikasi cuaca berlangsung selama 1 minggu, dan hari ini sudah melebihi 1 minggu, sehingga hujan juga turun sore hari sesuai dengan perkiraan BMKG, karena ada peringatan dari BMKG sendiri kepada warga yang berada di kawasan kaki Gunung Merapi untuk selalu waspada karena curah hujan sangat tinggi. Untuk aliran sungai sudah mulai diperbaiki atau dinormalisasi, hanya saja sejumlah drainase ataupun irigasi-irigasi masih belum pulih seperti semula, sehingga ketika hujan datang, jalan-jalan di belakang saya ini mulai menggenangi air yang turun dari hujan yang turun.